Halo semuanya, hai 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 hai, jumpa lagi bersama ARC Anime. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini ARC Anime akan membahas alur cerita Boruto Naruto Next Generation episode 238. Sebelum lanjut ke videonya, Mimin ingatkan kalau ini konten spoiler. Mimin sarankan untuk tetap nonton animenya secara langsung. Yuk tanpa berlama-lama kita langsung ke pembahasannya. Cekidot. Sudah tak ada lagi klan Funato yang mengejar. Iwabe tidak percaya kepada tiga ninja pedang yang ikut misi bersama mereka, terutama terhadap Kyoho yang sebelumnya kehilangan kesadaran dan menyerang Kawaki juga Boruto. Di saat semua tertidur, Kapten Taiki dibunuh oleh susuk misterius. Apakah ada anggota klan Funato di antara orang-orang yang diselamatkan? Senjata yang digunakan pembunuh adalah benda tumpul yang berat. Iwabe mencurigai Kyoho sebagai pelaku pembunuhan Kapten Taiki. Di sini Kyoho terlihat panik. Ia menyembunyikan sesuatu. Ternyata itu kain yang ada bercak darah. Di saat ditanya Iwabe apa dia pembunuhnya, Kyoho bersikeras bahwa ia tidak tahu. Integrasi Iwabe dihentikan oleh Habi Ichigo dengan jurus Nui Bari. Ichigo tak suka Kyoho dipojokkan oleh Iwabe. Kematian Kapten dirahasiakan dari orang-orang yang telah diselamatkan. Demi mengetahui pelaku aslinya dibentuklah dua tim untuk penyelidikan. Di kerumunan orang-orang yang telah diselamatkan ada salah seorang yang mengetahui tentang kematian Kapten Taiki. Kenapa beritanya cepat sekali menyebar? Di tempat Kyoho berada dijaga oleh Iwabe dan Boruto. Kyoho duduk bersila, sedang Boruto dan Kawaki berbincang. Semua sudah mencari di kapal, tapi tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Ada seseorang ingin membicarakan keterangan bahwa ia melihat orang yang membunuh Kapten Taiki. Saat ia terbangun dari tidur dan ingin ke toilet, orang itu menunjuk Kyoho sebagai orang klan Funato. Orang Funato memiliki tanda di wajah sebagai simbol mereka. Kyoho disuruh membuka topengnya untuk memperlihatkan wajahnya. Tapi Kyoho malah ketakutan dan tak ingin membuka topengnya. Hal itu malah membuat semua yakin bahwa Kyoho adalah orang dari klan Funato. Kyoho diintimidasi, ia berteriak kemudian lari menjauhi semua orang. Iwabe, Kawaki, Boruto mengejar Kyoho. Kyoho meninju Iwabe namun berhasil dihindari. Kyoho memukulnya lagi dan yang kedua ini mengenai Iwabe. Meskipun telah ditangkis, Iwabe terpental dan jatuh. Saat mau menyerang lagi, Kyoho dipukul dari belakang oleh Kawaki sehingga membuat Kyoho jatuh. Kawaki membunuh Kyoho di situ. Kawaki memberitahukan ke orang-orang bahwa ia telah mengurusnya. Tubuh Kyoho sudah ditempatkan di palka. Kagura ingin semua istirahat. Di luar kabut mulai menebal. Ada orang yang berjalan menghampiri jasad Kyoho. Rencana berjalan lancar, katanya. Ternyata orang itu adalah orang yang membuat kesaksian bahwa ia melihat Kyoho yang membunuh Kapten Taiki. Tiba-tiba orang itu mengeluarkan cairan dari dalam mulutnya. Kemudian orang itu jatuh tak sadar. Air yang dimuntahkan itu berubah menjadi orang. Ternyata itu adalah orang dari klan Funato. Ternyata orang inilah yang membunuh kapten, berpawakan seperti Kyoho. Jadi Kawaki telah membunuh orang yang salah. Saat orang klan Funato itu membuka penutup kain yang menutupi tubuh Kyoho, ada tangan yang menggenggam tangan orang tersebut sehingga membuatnya terkejut. Itu ternyata adalah tangan Kyoho. Ternyata Kyoho masih hidup. Ia langsung melempar orang klan Funato hingga jatuh. Bagaimana mungkin Kyoho masih hidup? Kan tadi sudah dibunuh oleh Kawaki. Di sini kita diperlihatkan kilas balik. Di situ Kawaki tidak membunuh Kyoho. Hal itu untuk menarik musuh keluar dari persembunyiannya. Kyoho disuruh pura-pura untuk mati. Meskipun orang dari klan Funato tertangkap basah, ia masih belum mau menyerah, malah mengeluarkan jutsu merubah dirinya menjadi air seperti Suigetsu. Boruto dan Mitsuki mengeluarkan Raiton untuk menghentikan orang tersebut. Orang tersebut ingin menghancurkan mesinnya, tapi dihentikan oleh Ichigo.
dengan jurus Nuibari, yakni pedang jahit jarum panjang yang bisa menjahit apa saja termasuk jutsu air milik Clan Funato. Demi Clan Funato, ia tak menyerah dan memaksa berjalan sampai benang jahit Ichigo putus, lalu meledakkan diri di mesin kapal. Dan akhir dari episode ini adalah terungkapnya mengapa Kyoho tak mau melepas topengnya dan mengapa ia bisa hilang kendali saat melihat darah. Kini yang awalnya mencurigainya pun mempercayainya dan meminta maaf. Dan episode kali ini pun berakhir. Pada episode kali ini terungkap bahwa ada anggota klan Funato yang menyusup di kapal yang menyamar sebagai orang yang telah diselamatkan dengan cara mengambil alih tubuh orang tersebut. Namun akhirnya ketahuan, tapi ia berhasil merusak mesin kapal dan meledakkan dirinya sendiri. Jadi itulah alur anime Boruto Naruto Next Generation episode 238. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon tidak dihujat, karena ninja tak ada yang sempurna. Salam persaudaraan. Sekian video kali ini, semoga kalian suka. Terima kasih.